Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang arsitektur jaringan 5G. Adapun nama-nama kelompoknya yaitu satu Danu Saputra, saya sendiri. Yang kedua Bagas Dwi Nugraha. Yang ketiga Muhammad Ahmad Preda. Yang keempat Roy Bagus Pratama. Dan yang kelima Yogi Agung Muhammad Ridho. Di sini langsung saja saya akan menjelaskan tentang arsitektur 5G. Tujuan utama dari jaringan seluler generasi sebelumnya adalah menawarkan layanan data seluler yang cepat dan andal kepada pengguna jaringan. 5G telah memperluas cangkupan ini untuk menawarkan berbagai layanan nirkabel yang disampaikan kepada pengguna akhir di berbagai platform akses dan jaringan multi-layer. 5G secara efektif merupakan kerangka kerja dinamis, koheren, dan fleksibel dari berbagai teknologi canggih yang mendukung berbagai aplikasi. 5G menggunakan arsitektur yang lebih cerdas dengan radio access network atau disingkat RANS. Tidak lagi dibatasi oleh kedekatan stasiun pangkalan atau infrastruktur yang kompleks. 5G memimpin jalan menuju RAN. Terpilihlah fleksibel dan virtual dengan antarmuka baru yang menciptakan titik akses data tambahan. Spektrum dan frekuensi 5G. Berbagai tentang frekuensi kini sedang didedikasikan untuk radio baru 5G atau NR dengan bagian dari spektrum radio dengan frekuensi antara 30 GHz dan 300 GHz. Dikenal sebagai gelombang milimeter karena panjang gelombang berkisaran 1 sampai 10 mm. Frekuensi antara 24 GHz dan 100 GHz kini dialokasikan ke 5G di banyak wilayah di seluruh dunia. Selain gelombang milimeter, frekuensi UHF yang kurang dimanfaatkan antara 300 MHz dan 3 GHz juga sedang dirancang untuk ulang 5G. Keragaman frekuensi yang digunakan dapat disesuaikan dengan aplikasi unik, mengingat frekuensi yang lebih tinggi ditandai oleh bandwidth yang lebih tinggi. Meskipun jangkauannya lebih pendek, frekuensi gelombang milimeter ideal untuk daerah penduduk padat, tetapi tidak efektif untuk komunikasi jarak jauh. Dalam pita frekuensi tinggi dan rendah yang didedikasikan untuk 5G ini, masing-masing operator telah mulai mengukir sendiri bagian-bagian tersendiri dari spektrum 5G. MAC, Multi Access Edge Computing atau MAC disingkat, adalah elemen penting dari arsitektur 5G. MAC adalah evolusi dalam komputasi awan yang membawa aplikasi dari pusat data terpusat ke tepi jaringan, dan karenanya lebih dekat dengan pengguna akhir dan perangkat mereka. Ini pada dasarnya menciptakan jalan pintas dalam pengiriman konten antara pengguna dan host, dan jalur jaringan panjang yang pernah memisahkan mereka. Teknologi ini tidak eksklusif untuk 5G, tetapi tentu saja merupakan bagian integral dari efisiensinya. Karakteristik MAC termasuk latensi rendah, bandwidth tinggi, dan akses waktu nyata ke informasi RAN, yang membedakan arsitektur 5G dari pendahulunya. Konvergensi RAN dan jaringan inti ini akan membutuhkan operator untuk meningkatkan pendekatan baru terhadap pengujian dan validasi jaringan. Berikutnya akan dijelaskan oleh Roy Bagus Pratama. NFV dan 5G, virtualisasi fungsi jaringan NFV, memisahkan perangkat lunak dari perangkat keras dengan mengganti berbagai fungsi jaringan seperti firewall, penyeimbang muatan, dan router dengan mesin virtual yang dijalankan sebagai perangkat lunak. Ini menghilangkan kebutuhan untuk berinvestasi dalam banyak elemen perangkat keras yang mahal, dan juga dapat
mempercepat waktu pemasangan, sehingga memberikan layanan menghasilkan pendapatan kepada pelanggan dengan lebih cepat. NFP memungkinkan infrastruktur 5G dengan memvirtualisasi peralatan dalam jaringan 5G. Ini termasuk teknologi pengiris jaringan yang memungkinkan beberapa jaringan virtual berjalan secara bersamaan. Dan lainnya melalui panan dan sumber daya dari segmen pelanggan. Arsitektur 4G RAN. Konsep NFP meluas ke jaringan akses radio RAN melalui misalnya disagregasi jaringan yang dipromosikan oleh aliansi seperti ORAN. Ini memungkinkan fleksibilitas dan menciptakan peluang baru untuk kompetisi, menyediakan antarmuka terbuka dan pengembangan sumber terbuka. Pada akhirnya, untuk memudahkan penyebaran fitur dan teknologi baru dengan skala, tujuan aliansi ORAN adalah untuk memungkinkan penyebaran multi-vendor dengan perangkat keras di luar rak untuk keperluan interoperabilitas yang lebih mudah dan lebih cepat. Disagregasi jaringan juga memungkinkan komponen-komponen jaringan tervirtualisasi menyediakan sarana untuk meningkatkan pengalaman pengguna seiring dengan meningkatnya kapasitas. Manfaat komponen virtualisasi RAN memberikan cara untuk menjadi lebih hemat biaya dari sudut pandang perangkat keras dan perangkat lunak, terutama untuk aplikasi IoT di mana jumlah perangkat dalam jutaan. ICPRI. Disagregasi jaringan dengan pemisahan fungsional juga membawa manfaat biaya lain, terutama dalam pengenalan antarmuka baru seperti ICVRI. Antarmuka RF tidak efektif biaya ketika menguji sejumlah besar operator 4G karena biaya RF meningkat dengan cepat. Pengenalan antarmuka ICVRI menghadirkan solusi yang lebih hemat biaya karena lebih sedikit antarmuka yang dapat digunakan untuk menguji beberapa operator 4G. ICVRI bertujuan untuk menjadi antarmuka standar untuk port 5G yang digunakan untuk misalnya pada antarmuka pengangkutan depan orang seperti DU CVRI berbeda dengan ICVRI dikembangkan untuk 4G. Namun dalam banyak kasus khusus vendor membuatnya bermasalah untuk operator. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Bagas. Oke, saya akan melanjutkan tentang irisan jaringan. Mungkin unsur utama yang memungkinkan potensi penuh arsitektur 5G untuk direalisasikan adalah pengisian jaringan. Teknologi ini menambahkan dimensi ekstra ke domain NFV dengan memungkinkan beberapa jaringan logis untuk secara bersamaan berjalan di atas infrastruktur jaringan fisik bersama. Ini menjadi bagian integral arsitektur 5G dengan menciptakan jaringan virtual ujung ke ujung yang mencakup fungsi jaringan dan penyimpanan. Operator dapat secara efektif mengelola beragam kasus penggunaan 5G dengan permintaan throughput, latensi, dan ketersediaan berbeda dengan mempartisipasi sumber daya jaringan ke beberapa pengguna atau penyewa. Pengiris jaringan menjadi sangat berguna untuk aplikasi seperti IoT di mana jumlah penggunaan mungkin sangat tinggi, tetapi permintaan bandwidth keseluruhan rendah. Setiap vertikal 5G akan memiliki persyaratan sendiri, sehingga pengirisan jaringan menjadi pertimbangan desain yang penting untuk arsitektur jaringan 5G.
biaya pengelolaan sumber daya, dan fleksibilitas konfigurasi jaringan semuanya dapat dioptimalkan dengan tingkat penyesuaian yang sekarang memungkinkan. Selain itu, pemotongan jaringan kemungkinan uji coba yang dipercepat untuk layanan 5G baru yang potensial dan waktu pasar yang lebih cepat. Performa buruk. Teknologi terobosan lain yang tidak terpisah dari kesuksesan 5G adalah beamforming. BTS konvensional memiliki sinyal yang ditransmisikan dalam berbagai arah tanpa memperhatikan posisi pengguna atau perangkat yang ditargetkan. Melalui penggunaan multi-input, multiple output atau MIMO, array yang menampilkan puluhan antena kecil digabungkan dalam satu formasi. Algoritma pemrosesan sinyal dapat digunakan untuk menentukan jalur transmisi paling efisien untuk setiap pengguna sementara. Paket individu dapat dikirim dalam beberapa arahan kemudian dikoreografi untuk mencapai penggunaan akhir dalam urutan yang telah ditentukan. 5G beamforming. Dengan transmisi data 5G yang menepati gelombang milimeter, kehilangan propagasi ruang bebas sebanding dengan ukuran antena yang lebih kecil, dan kehilangan difraksi yang melekat pada frekuensi yang lebih tinggi, dan kurangnya penetrasi dinding secara signifikan lebih besar. Di sisi lain, ukuran antena yang lebih kecil juga memungkinkan array yang jauh lebih besar untuk menempati ruang fisik yang sama. Dengan masing-masing antena yang lebih kecil ini berpotensi menugaskan kembali arah balok beberapa kali per milidetik. Beamforming besar untuk mendukung tantangan bandwidth 5G menjadi lebih layak. Dengan kepadatan antena yang lebih besar di ruang fisik yang sama, balok yang lebih sempit dapat dicapai dengan MIMO masif, sehingga memberikan sarana untuk mencapai throughput tinggi dengan pelacakan pengguna yang lebih efektif. Arsitektur inti 5G. Arsitektur jaringan inti 5G adalah inti dari spesifikasi 5G baru dan memungkinkan peningkatan permintaan throughput yang harus didukung oleh 5G. Inti 5G baru seperti didefinisikan oleh 3GPP menggunakan arsitektur berbasis layanan Cloud Aligned atau SBA yang membentang di seluruh fungsi dan interaksi 5G termasuk autentikasi, keamanan, manajemen sesi, dan agregasi lalu lintas dari perangkat akhir. Inti 5G lebih lanjut menekan NFV sebagai konsep desain integral dengan fungsi perangkat lunak tervirtualisasi yang dapat digunakan menggunakan infrastruktur MAC yang merupakan pusat dari prinsip arsitektur 5G. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Arma Preda. Ya, saya akan melanjutkan presentasi dari Bagas. Perbedaan dari arsitektur 4G. Perubahan pada tingkat ini adalah di antara segudang perubahan arsitektur yang menyertai pergeseran dari 4G ke 5G, termasuk migrasi ke gelombang milimeter, MIMO pasif, pengiris jaringan, dan pada dasarnya setiap elemen diskrit lain dari ekosistem 5G yang beragam. 4G EPC sangat berbeda dari inti 5G, dengan virtualisasi pengungkit inti 5G dan desain perangkat lunak asli cloud pada tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di antara perubahan lain yang membedakan inti 5G dari pendahulunya 4G adalah fungsi pengawat pengguna atau UPF untuk memisahkan kontrol paket gateway dan fungsi pesawat pengguna, dan akses dan fungsi manajemen mobilitas atau AMF untuk memisahkan fungsi manajemen sesi dari tugas koneksi dan tugas manajemen mobilitas. Opsi arsitektur 5G. Menjembatani kesenjangan antara 4G dan 5G akan membutuhkan langkah-langkah tambahan dan rencana permainan yang
diatur dengan baik. Emblematik dari pergeseran ini akan menjadi transisi bertahap dari metode tidak berdiri sendiri ke metode mandiri, opsi arsitektur 5G. Standar non-mandiri 5G diselesaikan pada akhir 2017 dan menggunakan akses radio LTE yang ada dan jaringan inti sebagai jangkar. Dengan penambahan pembawa komponen 5G, terlepas dari ketergantungan pada arsitektur yang ada, mode non-mandiri akan meningkatkan bandwidth dengan memanfaatkan frekuensi gelombang milimeter. Mode mandiri 5G pada dasarnya adalah penyebaran 5G dari bawah ke atas dengan arsitektur inti baru dan penyebaran penuh semua perangkat keras, fitur, dan fungsionalitas 5G. Karena mode non-mandiri secara bertahap memberi jalan bagi penyebaran arsitektur jaringan seluler 5G yang baru. Perencanaan dan implementasi yang cermat akan membuat transisi ini mulus untuk basis pengguna. 5G adopsi arsitektur geografis. Infrastruktur yang melekat pada penyebaran mandiri 5G akan memerlukan fungsi langka di seluruh dunia dalam integrasi 5G untuk berbagai wilayah geografis. Wilayah teknologi terkemuka seperti Amerika Utara, Asia, dan Eropa sudah mulai penyebaran terbatas, sementara negara-negara lain di seluruh dunia mengikuti di belakang. Sebanyak 55 jaringan langsung diharapkan akan beroperasi pada akhir 2019. Kedekatan negara-negara tetangga dan proliferasi yang luas dan operator akan membuat peluncuran sangat menantang di Eropa. Untuk mengatasi tantangan ini, Komisi Eropa telah membuat rencana aksi 5G untuk Eropa untuk memulai kemajuan dan membuat peta jalan untuk penempatan di semua negara Uni Eropa pada akhir tahun 2020. Keadaan penyebaran arsitektur layanan 5G. Karena meningkatnya permintaan pengguna perangkat seluler yang mengakses layanan internet, operator perlu menyesuaikan dan menggabungkan secara dinamis untuk memenuhi persyaratan berbagai aplikasi untuk meningkatkan kinerja jaringan. Arsitektur layanan 5G, aplikasi untuk meningkatkan kinerja jaringan arsitektur layanan 5G. Juga dikembangkan bersama dengan berbagai teknologi seperti SDN dan NFF. SDN mengabstraksi arsitektur jaringan dengan mendeklarasikan kontrol jaringan dan fungsi penerusan yang memungkinkan kontrol jaringan menjadi secara langsung dapat diprogram dan infrastruktur yang mendasarinya akan diabstraksi untuk aplikasi dan layanan jaringan. Dengan memisahkan bidang kontrol dari bidang penerusan data dan memvirtualisasikan semua koneksi, administrator dapat menghilangkan hambatan jaringan yang terstruktur dan dengan cepat mengubah struktur agar sesuai dengan kebutuhan mereka. Selain SDN, NPF adalah perubahan instruktual inti dalam cara infrastruktur telekomunikasi dikerahkan. Tujuan dari NPF adalah untuk memungkinkan penyedia layanan mengurangi biaya dan pengiriman layanan yang lebih cepat. Baiklah, presentasi saya akan diteruskan oleh Yogi Agung Muhammad Ridho. Keadaan penyebaran 5G. Negara-negara industri seperti Cina, Jepang, dan India banyak berinvestasi dalam implikasi praktis maupun finansial dari konversi 5G, antena baru, infrastruktur perangkat keras, dan teknologi perangkat lunak menciptakan bonanza untuk elektronik dan desain perangkat lunak dan industri manufaktur di seluruh dunia, sehingga penyebaran yang cepat ditekankan. Salah satu penyedia telekomunikasi terbesar di India telah memutakhirkan seluruh jaringan mereka untuk kompatibilitas 5G, dan China Mobile diperkirakan akan membuat 10.000 BTS 5G pada tahun 2020. Keamanan dalam arsitektur 5G. Di antara fitur keamanan 5G yang ditingkatkan yang dirinci oleh standar 3GPP adalah autentikasi terpadu untuk memisahkan autentikasi dari titik akses. Protokol autentikasi yang dapat diperluas untuk mengakomodasi transaksi yang aman. Kebijakan keamanan yang fleksibilitas untuk mengatasi lebih banyak kasus pengguna dan
pengidentifikasi permanen pelanggan atau SUPI untuk memastikan privasi di jaringan. Ketika penyebaran 5G berlanjut dan node kinerja kritis menjadi semakin tervirtualisasi, operator perlu terus memantau dan menilai kinerja keamanan kepatuhan pada praktik terbaik. Berarti pemantauan keamanan jaringan end-to-end di seluruh arsitektur sistem, perangkat, dan aplikasi. Tidak diragukan lagi, 5G akan memberikan peningkatan kecepatan eksponensial yang telah biasa digunakan pengguna pada setiap generasi baru jaringan seluler. Tetapi kecepatan hanyalah permulaan, perubahan yang diharapkan untuk industri, mulai dari transportasi pribadi ke manufaktur, dan pertanian akan sangat signifikan sehingga banyak yang menjuluki 5G revolusi industri berikutnya. Di jantung dari pergeseran paradigma ini adalah arsitektur 5G multifaceted dengan MAC, NFP, MIMO, besar-besaran dari arsitektur inti berbasis layanan cloud yang bekerja bersama untuk memberikan gelombang layanan baru. Solusi uji 5G yang dirancang untuk mengakomodasi perubahan benih arsitektural ini akan menjadi enabler sejati dari transisi 5G yang akan datang. Arsitektur 5G berbasis layanan. Arsitektur jaringan 5G yang digerakkan oleh layanan bertujuan untuk secara fleksibel dan efisien memenuhi persyaratan layanan seluler yang beragam dengan jaringan yang ditentukan perangkat lunak atau SDN dan Network Function Virtualization atau NFV yang mendukung infrastruktur fisik yang mendasarinya. 5G secara komprehensif mengaburkan akses, transportasi, dan jaringan inti. Adopsi cloud memungkinkan untuk dukungan yang lebih baik untuk layanan 5G yang beragam dan memungkinkan teknologi kunci pengiris, jaringan E2E, penyebaran jangkar layanan sesuai permintaan, dan fungsi jaringan berbasis komponen. Load Run terdiri dari situs dan mesin cloud mobile. Fasilitas ini mengordinasikan banyak layanan, beroperasi pada standar yang berbeda, dalam berbagai jenis situs untuk sumber daya waktu nyataran yang memerlukan sejumlah sumber daya komputasi. Multi-konektivitas diperkenalkan untuk memungkinkan penyebaran jaringan sesuai permintaan untuk sumber daya non-real-time run. Jaringan menerapkan kontrol kebijakan menggunakan kebijakan dinamis, pengguna semi-statis, dan data jaringan statis yang disimpan dalam database terpadu di sisi jaringan inti. Pesawat kontrol berbasis komponen dan pesawat pengguna yang dapat diprogram memungkinkan pengaturan fungsi jaringan untuk memastikan bahwa jaringan dapat memilih fungsi bidang kontrol atau fungsi pengguna yang sesuai dengan persyaratan layanan yang berbeda. Jaringan transportasi terdiri dari pengontrol SDN dan node penerusan yang mendasarinya. Pengontrol SDN menghasilkan serangkaian jalur penerusan data spesifik berdasarkan kemampuan jaringan untuk mengimplementasikan pengoptimalan jaringan atau membuka kemampuan jaringan dalam bentuk API. Lapisan atau arsitektur jaringan mengimplementasikan E2E otomatis, switching, dan manajemen sumber daya jaringan. Model sistem. Model yang kami usulkan untuk jaringan 5G yang dioptimalkan sendiri. Ide utama dari desain ini adalah untuk membuat jaringan cerdas dengan menggunakan NFP di tingkat keran sehingga fungsi dapat diimplementasikan untuk memisahkan data mentah dari data yang berguna dari sensor dan perangkat di unit baseband. Karena data mentah menempati terlalu banyak bandwidth. NPF mengekstrak fitur dari sensor dan jejaring sosial. Fitur yang diekstraksi kemudian dienkripsi dan dikompresi untuk meminimalkan bandwidth data dan mencegah kebocoran data. Keran terpusat mendukung pengumpulan sumber daya, koordinasi sumber daya radio, pembagian prosesor yang lebih efisien, skalabilitas, perangkat keras yang lebih fleksibel, dan manajemen jaringan yang disederhanakan. Kegagalan serah terima dan masalah interferensi berkurang dan keuntungan trunking memori tercapai. Tujuan pengontrol SDN
di jaringan inti adalah untuk mengatur semua node jaringan dari jarak jauh. Ini dengan lancar dan fleksibel mengontrol arus lalu lintas di berbagai aliran granularitas dan mendefinisikan kembali aturan penerusan bentuk aliran data yang melewati node jaringan SDN. Ini memungkinkan manajemen jaringan, penegakan kebijakan, dan aliran data yang melewat dan kontrol yang lebih baik dengan bantuan SDN. Topologi jaringan virtual dapat dengan cepat diadaptasi oleh berbagai layanan jaringan dengan merutekan ulang aliran data mereka, aplikasi dan layanan di cloud dan terminal seluler dengan kebutuhan real time, mendapat manfaat dari virtualisasi sumber daya. Setelah SDN di jaringan inti telah meneruskan data dari sel, pelanggan, perangkat, dan jaringan ke cloud. Untuk optimasi waktu pemrosesan data diperlukan di cloud. Lingkungan cloud untuk 5G membutuhkan teknik yang efisien untuk optimasi query dan kemampuan intensif. Jika kita mempertimbangkan SQL untuk data terstruktur dan relasional, maka teknik NoSQL berguna untuk data tidak terstruktur dan semi-terstruktur. Namun dalam lingkungan cloud diperlukan kombinasi SQL dan NoSQL untuk membuat basis data lebih kuat. Menggabungkan basis data membantu dalam skalabilitas on-demand, manajemen basis data, keandalan, dan kinerja bersama dengan elastisitas untuk cloud ini harus digunakan bersama-sama satu sama lain. Ada pertanyaan, komen di kolom komentar. Be yourself and never surrender. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.